Nomor 31, lukisan PQRS ditempel pada sebuah bingkai kayu ABCD. Diketahui lukisan dan bingkai sebangun. BC diketahui di situ sama dengan 70 cm. Sambil kita berikan keterangan di gambarnya. BC 70 cm. Sini 70 cm. DC 60 cm. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Panjang PS. PS berarti merupakan tinggi dari fotonya atau lukisan elangnya ini. PS. Kita tahu bahwa PS bisa dicari dengan mengurangi AD, tinggi keseluruhannya ini. AD itu kan 70. Dikurangi 5, segini. Dikurangi 2. 70 dikurangi 5, itu 65. Kemudian 65 dikurangi 2, 63. Dengan demikian, untuk panjang PS ini berarti 63 cm. Maka untuk pernyataan 1 ini benar. Lanjut kita cek untuk pernyataan yang ketiga. Nilai X apakah benar 3,5 cm? Nilai X itu merupakan sisa dari area bingkai kayu yang tidak tertutup oleh lukisannya. Maka kita harus tahu terlebih dahulu untuk lebar dari lukisannya. Jadi kita tentukan dulu untuk panjang PQ dengan perbandingan. Karena di sini ada informasi bahwa lukisan dan bingkai itu sebangun. Dengan demikian, kita lihat sisi mana saja yang bersesuaian. Nah, kita lihat untuk PS ini bersesuaian dengan sisi AD. Perbandingannya akan sama dengan PQ per AB. Untuk PS besarnya itu 63. Kemudian untuk sisi AD 70. Sama dengan sisi PQ ini yang akan kita hitung. Kemudian untuk sisi AB panjangnya adalah sama dengan DC 60 cm. Karena kita mau mencari PQ, nah kita kali silang di sini. PQ sama dengan 63 dikalikan 60 dibagi 70. Kita sederhanakan. Ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 10. Kemudian 63 kalau dibagi 7 itu dapat 9. Berarti ini 9. Dengan demikian, untuk panjang PQ itu sama dengan 9 kali 6. 9 kali 6 itu 54. Nah, karena kita sudah mengetahui panjang PQ-nya 54, maka bisa kita cari tahu untuk X yang ada di sini. Panjangnya berapa? Kita tahu bahwa ketika kita menjumlahkan X tambah X dengan 54, itu panjangnya sama dengan DC, sama dengan lebar bingkainya. Kita tuliskan di sini X tambah X tambah 54, itu panjangnya sama dengan 60. Untuk X tambah X, di sini nilainya 2X. Sama dengan 60 dikurangi 54. Nilai 2X sama dengan 60 kalau dikurangi 54, 6. Berarti nilai X-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah, untuk nilai X sama dengan 3. Pernyataan yang ketiga itu tidak tepat, maka bisa kita pilih pernyataan yang keempat. Jawabannya 1 dan 4. Kita pilih jawaban B. Nomor 33, perhatikan gambar. Sebuah benda terbentuk dari gabungan tabung dan kerucut seperti pada gambar. Jika jari-jari alas kerucut sama dengan 2 kali jari-jari tabung, maka luas permukaan benda tersebut. Ketika kita mencari luas permukaan dari sebuah benda, kita lihat di permukaannya itu yang terlihat apa saja. Jadi misalnya nih, di atas ini ada tabung. Nah, di tabungnya itu tidak semuanya terlihat. Jadi yang kita hitung hanya yang terlihat di permukaannya. Ada tutup dan juga selimut. Berarti untuk menentukan luas permukaannya, kita jumlahkan luas tutup dari tabungnya atau bentuknya itu kan lingkaran. Jadi luas lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung ditambah dengan yang ini
yang bagian alas kerucut itu tidak semuanya terlihat. Jadi ini harus kita kurangi luas alas kerucut dengan luas alas yang kerucut dengan luas alas tabungnya. Luas alas tabungnya. Karena luas alas yang kerucut itu ada yang tertutup luas alas tabung. Kemudian ditambah dengan yang bagian sini alias luas selimut kerucut. Nah, satu persatu akan kita hitung. Kita hitung mulai dari sini, dari luas tutup tabungnya. Luas tutup tabung bentuknya sebuah lingkaran. Maka kita menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Untuk pi-nya tidak perlu kita jabarkan sesuai dengan opsinya. Di situ pi-nya tetap pi gitu ya. Pi dikalikan r kuadrat. Di sini untuk diameternya sama dengan 6 cm, maka untuk jari-jarinya sama dengan separuhnya, 3 cm. Untuk R-nya 3, kemudian kita kuadratkan. Jadilah untuk luas lingkarannya atau luas tutup tabungnya itu 9 pi. Kemudian untuk selimut tabung. Luas selimut tabung itu bisa dicari dengan rumus 2 pi RT. 2 pi kalikan R kalikan T. 2 dikalikan pi dikalikan R-nya 3, R-nya 3, kemudian dikalikan T, tinggi dari tabungnya. Tinggi tabungnya di sini kita cari dulu, belum tahu karena tidak langsung disebutkan di gambarnya. Untuk panjang garis pelukis dari kerucutnya 10. Kemudian untuk jari-jari kerucutnya di sini diketahui 2 kali jari-jari tabung. Kalau jari-jari tabungnya itu 3, berarti keseluruhannya itu 6. Maka untuk jari-jari kerucutnya 6. Nah, kita ingat lagi untuk triple Pythagoras. Triple Pythagoras 3, 4, dan 5. Nah, ini 6 dan 10 ini masuk ke situ. 6, 10 ini kelipatan dari 3, 4, 5. 3 dikalikan 2 itu kan 6. Kemudian 5 kalikan 2 itu 10. Jadi ini perlu kita kali 2. Jadi untuk yang satunya itu 8. 8 ini adalah tinggi dari kerucutnya. Untuk tinggi yang ada di sini berarti kita temukan 8. Nah, informasi ini bisa kita gunakan untuk menentukan tinggi dari tabungnya. Karena tinggi kerucut 8, sementara keseluruhannya itu 11, berarti dari atas sini ke sini. Itu berarti 11 dikurangi 8. 11 dikurangi 8 itu sama dengan 3. Nah, 3. Berarti langsung kita masukkan ke sini. Untuk tinggi dari tabungnya 3. 2 kali 3 kali 3 itu 18. Berarti untuk luas selimut tabungnya 18 pi. Lanjut, kemudian untuk luas alas kerucutnya kita tentukan di sini. Luas alas kerucut berarti bentuknya kan lingkaran. Kita pakai pi r kuadrat. Pi dikalikan jari-jari dari alas kerucutnya itu 6, berarti 6 kuadrat. 36 pi. Nah, terakhir kita tentukan luas selimut dari kerucutnya. Luas selimut kerucut bisa dicari dengan rumus pi kalikan r kalikan s. Pi dikalikan R dari kerucutnya, jari-jarinya itu 6, kalikan S atau garis pelukisnya 10. 6 kali 10, 60 pi. Berarti kita langsung masukkan ke sini. Kita jumlahkan luas dari tutup tabungnya tadi 9 pi. Kemudian luas selimut tabungnya tadi 18 pi. Nah, kemudian kita perlu mengurangi luas alas kerucut. Luas alas kerucut 36 pi. Ini dengan luas alas tabungnya karena ketutupan itu. Luas alas tabung tadi 9 pi. Nah, kemudian terakhir kita jumlahkan dengan luas selimut kerucut. Selimut kerucutnya itu 60 pi. Nah, tinggal kita jumlahkan. Yang ada di dalam kurung ini 36 kalau dikurangi 9 itu 27 pi. Nah, 9 ditambah 18 itu 27. 27 tambah 27, 54. 54
kalau ditambah 60, 54 tambah 60 itu 114. Nah, ini berarti untuk keseluruhan luasnya itu 114 pi. Berarti jawabannya A. Nomor 32, perhatikan gambar. Paman memiliki lahan tanah berbentuk persegi panjang ABCD. Tanah tersebut dibuat menjadi beberapa bagian untuk kolam, tanaman kedelai, tanaman sayuran, dan tanaman padi. Diketahui AD sejajar EF. AD sejajar EF. Dan panjang BC 9 meter, DF 4, EG 6. Langsung kita berikan keterangan pada gambarnya biar nanti kita mudah untuk menentukan ukuran mana saja yang belum diketahui. BC 9, BC 9 di sini. Kemudian DF 4, DF 4. EG 6. Diberikan beberapa pernyataan berikut. Luas kolam. Kita akan mencari luas kolam terlebih dahulu. Luas kolam bentuknya segitiga. Dengan alasnya 4, ini menjadi alas. Kemudian tingginya akan kita cari tahu dari mengurangi keseluruhan lebar dari lahannya. Itu kan 9 keseluruhannya. 9 dikurangi. Nah, dikurangi dengan yang ini 6. Maka kita dapatkan untuk tinggi segitiga yang bagian kolam sama dengan 3. Maka kita akan mencari luasnya, luas kolam ini dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Untuk alas dari segitiganya tadi 4. 4 dikalikan tingginya 3 dibagi 2. Yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. 4 kalau dibagi 2 itu 2. Maka kita dapatkan untuk luasnya sama dengan 2 kali 3, 6. 6 meter persegi. Maka pernyataan yang pertama itu salah, kita langsung mengambil pernyataan yang kedua. Lanjut. Pernyataan yang ketiga, kita harus menyelidiki luas tanaman sayuran. Sedangkan untuk yang keempat itu keliling tanaman kedelai. Nah, kira-kira lebih mudah yang mana nih? Kalau menentukan luas tanaman sayuran, ada ukuran yang belum kita ketahui, yaitu yang ada di sini. EB-nya ini belum tahu nih. Nah, oleh karena itu, sepertinya akan lebih mudah kalau misalnya kita menentukan keliling tanaman kedelainya dulu. Coba ya, kita tentukan keliling tanaman kedelai. Tanaman kedelai ini untuk sisi yang AD itu sama dengan BC 9. Kemudian sisi AE sama dengan DF 4. Maka yang belum kita ketahui di sini adalah DG. Oleh karena itu, kita cari tahu dulu untuk DG ini. Kita lihat di sini, DG merupakan sisi miring dari segitiga yang terbentuk ketika kita menggambar garis bantuan yang ada di sini. Nah, ini merupakan segitiga siku-siku dengan sisi miring DG, sisi siku-siku sepanjang 4, dan sisi siku-siku yang lain yang ada di sini, D sampai bawah sini. Batasnya itu berarti 9 dikurangi 6, 3. Nah, 3 kan tadi sama dengan yang ada di sini juga. 3. Kita ingat triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras ini sudah sering kita ulang-ulang. Triple Pythagoras. Salah satunya itu 3, 4, dan 5. Maka ketika sisi siku-sikunya 3 dan 4, maka sisi miringnya itu 5. Dah, kita mendapatkan untuk sisi DG. Dengan demikian, langsung bisa kita tentukan untuk keliling tanaman kedelainya. Kita jumlahkan dari sisi AE, kemudian ditambah dengan panjang sisi EG, ditambah dengan sisi GD atau DG, ditambah AD. Nah, 4 ditambah 6 ditambah 5 tambah 9. Maka untuk hasilnya itu 4 tambah 6 10, 5 tambah 5 10 juga. Maka ini kalau di jumlah itu 20. Pernyataan yang keempat tidak tepat, kita bisa pilih pernyataan yang ketiga.
Oke, kita tentukan hasil penjumlahannya. 4 tambah 6 itu 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 9 itu 24. Pernyataan yang keempat tepat, maka kita pilih jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 itu D. Nomor 34, sebuah wadah berbentuk gabungan tabung dan kerucut. Itu ceritanya isinya air dari posisi 1, kemudian airnya dipindah sedemikian sehingga posisinya jadi seperti yang kedua. Yang ditanyakan adalah tinggi air pada posisi yang kedua. Posisi yang kedua, jadi kita fokus ke yang kedua dulu, karena yang akan dicari adalah tinggi pada posisi yang kedua ini. Posisi kedua berarti keseluruhan airnya ada dalam tabungnya. Maka kita menggunakan persamaan dari rumus volume tabung. Volume tabung bisa kita tentukan dengan rumus PR kuadrat kalikan tinggi. Kalau misalnya kita mau mencari tingginya, maka kita harus membagi volume tabungnya dengan PR kuadrat. Nah, dari cerita ini kita bisa memahami bahwa volume tabung yang terisi pada posisi 2 itu volumenya sama dengan volume air yang ada di posisi yang pertama. Jadi volume tabung yang ada di sini bisa kita ganti dengan volume seperti yang pada posisi yang pertama. Posisi pertama itu berarti kita menentukan volume dari sebuah kerucut dan tabung. Di ini bisa kita cari atau hitung volumenya dari volume kerucut ditambah volume tabung. Posisi yang pertama ya ini. Baru nanti dibagi PR kuadrat. Sama dengan volume kerucut. Untuk menentukan volume kerucut, bisa kita gunakan rumus sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kita tulis di sini. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka bisa kita ganti luas alasnya itu dengan PR kuadrat. Nah, kalikan tinggi. Tingginya sudah bisa kita gantikan. Tingginya 9. Kita tulis 9. R-nya tidak kita ganti dulu karena jari-jari tabung dan kerucut itu sama, sehingga nanti bisa lebih sederhana kita menghitungnya kalau kita biarkan tetap dalam R. Volume tabung. Untuk tabungnya berarti kita cari volume yang ini. Volume tabung itu kita memerlukan luas alas dan tingginya. Alasnya PR kuadrat, PR kuadrat, PR kuadrat, kalikan tinggi. Tinggi dari tabungnya kita tentukan dulu. Keseluruhan tinggi airnya 13, dikurangi yang kerucut 9. Sama dengan 13 kalau dikurangi 9, 4. 4. Berarti di sini untuk tinggi dari tabungnya 4. Ini masih dibagi dengan PR kuadrat. Kita sederhanakan, 9 dibagi 3 itu 3. Maka untuk volume kerucutnya bisa kita tulis ke dalam bentuk yang lebih sederhana, jadi 3 PR kuadrat. Kemudian volume tabungnya PR kuadrat kali 4. 4 PR kuadrat. Nah, yang ini masih harus dibagi PR kuadrat. Oke, untuk masing-masing ini punya PR kuadrat ya. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis lebih sederhana lagi. 3 PR kuadrat kalau ditambah 4 PR kuadrat jadi 7 PR kuadrat. Kalau dibagi dengan PR kuadrat, maka ini hasilnya 7. PR kuadrat bagi PR kuadrat kan 1, jadi 7 kali 1, 7. Sehingga dapat kita simpulkan, untuk tinggi air pada posisi yang kedua, ini sama dengan 7 cm. Nomor 35, transformasi gabungan yang mentransformasikan segitiga ABC menjadi segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen adalah nomor 35 ini kita harus mencermati gambarnya. Dari segitiga ABC kemudian menjadi seperti ini posisinya. Kita harus tahu konsep dari masing-masing transformasi. Ingat, kalau translasi itu cuma digeser aja. Kemudian kalau pencerminan berarti ada sisi yang terbalik.
seperti ketika kita bercermin ya. Lalu untuk dilatasi itu diperbesar, rotasi itu diputar. Nah, ini kita lihat dari ABC ke A aksen, B aksen, C aksen, ini tentu saja dirotasikan. Nah, rotasinya itu bisa ke sini, tapi bisa aja rotasinya itu dari sini ke sini. Jadi, bisa 90 derajat berlawanan arah jarum jam, atau bisa juga rotasi 270 derajat searah jarum jam. Itu pilihannya. Kemudian dari rotasi kemudian ke sini, ke yang A double aksen, B double aksen, C double aksen, kita lihat jarak antara titik semula atau titik awalnya dengan bayangannya itu sama. A aksen ke sumbu X dan A double aksen ke sumbu X itu jaraknya sama. Begitupun B aksen dan B double aksen masing-masing ini jaraknya sama dengan sumbu X. C juga seperti itu, yang C. Nah, kalau ada suatu benda jaraknya sama dengan bayangannya, itu berarti mengalami pencerminan. Nah, maka kita pilih mana yang tepat. Tadi untuk pilihan rotasinya 90 derajat berlawanan atau yang 270 searah. Oke, yang ini bisa, ini mungkin. Ini sama ini. Nah, tinggal kita pilih yang selanjutnya apakah sudah sesuai untuk transformasinya. Untuk yang option B itu refleksi terhadap sumbu X. Oke, benar. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang C itu terhadap garis Y sama dengan X, salah. Kalau misal pencerminannya dengan garis Y sama dengan X, benda aslinya ini kan Y sama dengan X, yang ini garisnya. Kalau benda aslinya di sini, maka pasti nanti kalau direfleksi akan jadi di sini bendanya. Nah, gini. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi jawabannya berarti yang B. Lanjut ya, nomor 36. Diketahui segi 4 PQRS dengan P2,3 koordinatnya, Q 6,3, R 6,6, dan S 2,6. Jika segi 4 tersebut ditranslasikan dengan matriks translasi negatif 6,2, kemudian dirotasikan sebesar sudut 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat 0,0. Kemudian dilanjutkan dilatasi dengan pusat 0,0 faktor 2. Maka koordinat bayangan akhir dari segi 4 PQRS. Wah, ini transformasinya 3 kali. Jadi kita tentukan satu persatu ya untuk progres dari setiap koordinatnya. Yang pertama kita tuliskan dulu untuk masing-masing koordinatnya. Kita tuliskan di sini untuk PQRS. Nah, lebih mudah kalau misal kita bentuk dalam matriks seperti ini. P 2,3, kemudian Q itu 6,3, kemudian R 6,6, nah, kemudian S-nya 2,6, S-nya 2,6. Nah, yang pertama kita akan translasikan masing-masing titik ini dengan matriks translasi negatif 6,2. Jadi, nah, masing-masing ya. Ini langsung kita tentukan bayangan yang pertama dulu. Oke, untuk menentukan bayangan pertama kita translasikan dulu masing-masing titiknya ini dengan matriks translasi negatif 6,2. Yang P dulu, berarti di sini akan menghasilkan P aksen. P kita translasikan. 2 ditambah negatif 6 itu negatif 4. 3 tambah 2, 5. Begitupun titik-titik yang lainnya. Kita translasikan dengan matriks translasi negatif 6,2. Nah, untuk Q aksen berarti nanti koordinatnya 0,5. Kemudian R aksen berarti di sini 0,8. S aksen itu berarti negatif 4,8. Lanjut. Kemudian setelah kita translasikan masing-masing titik ini dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam. Berarti misal nih ada suatu titik di sini misalnya di A, B. Kalau misalnya berlawanan jarum jam itu kan berarti bergeraknya itu ke sana. Nah, bergeraknya ke sana. Maka pasti dibalik antara B dan A-nya. Jadi ini B, A. Nah, di sini kan kuadran 1 positif semua. Sedangkan di sini itu kuadran kedua. Kuadran kedua itu nilai dari koordinat X-nya itu negatif. Jadi ini jadi negatif B,
ya. Di kuadran 2 itu nilai X-nya negatif karena di sebelah kiri, dan nilai Y-nya positif, jadinya tetap karena ada di atas, sama-sama di atas. Yang berubah adalah tanda dari ini koordinat X-nya. Ya. Kemudian berarti kalau misalnya tadinya ini kita rotasikan ya. Rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Jadi kalau misalnya tadinya itu negatif 4,5, jadi ini kita tukar dulu 5 dan negatif 4. Nah, kemudian yang koordinat Y-nya itu jadi lawannya. Ini tadinya positif. 5 itu positif, berarti jadi lawannya negatif. Kemudian untuk yang Q double aksen, berarti jadi kita tukar 5 dengan 0. Nah, kemudian yang koordinat X ini jadi lawannya. Begitupun yang R dan S. Yang R dulu, R double aksen. Ini kita tukar 8 dan 0, kemudian yang X kita berikan lawannya. Yang S double aksen. Ini kita tukar, kemudian yang X kita jadikan lawannya. Nah, dah. Ini hasil dari rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat 0,0. Nah, kemudian kita masih akan mengadakan dilatasi. Dilatasi itu berarti dikalikan dengan faktor skalanya, karena pusatnya itu 0,0. Jadi ini masing-masing koordinat, ini tinggal kita kalikan 2, karena faktor dilatasinya 2. Ini masih harus kita dilatasi. Oke, karena keterbatasan tempat, jadi langsung kita tuliskan koordinatnya saja ya. Ini masing-masing kita kalikan, berarti negatif 10, negatif 8. Negatif 10, negatif 8. Nah, ini sudah kelihatan yang mana. Oke, kita lanjutkan. Ini sama, masih sama. Nah, kita cek yang S saja nih. Ini kan yang membedakan S, jadi langsung kita cek S-nya ini, sini. Ini berarti masing-masing dikalikan 2, negatif 16, negatif 8. Nah, berarti jawabannya C. 37. Perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah grafik tentang jumlah anak putus sekolah di Indonesia tahun 2016 sampai 2021. Kemudian diberikan pernyataan-pernyataan di mana kita harus memilih pernyataan mana saja yang benar. Kita cek untuk pernyataan yang pertama. Tahun 2016 sampai 2018, jumlah anak putus sekolah mengalami penurunan di semua jenjang. Apakah betul? Coba kita cek dulu. Untuk jenjang yang warna merah nih, yang merah itu SD. Ini ada sempat turun, naik. Nah, ini kan salah, langsung salah ini, mengalami penurunan di sini pernyataannya. Nah, ini kan berarti salah. Mengalami penurunan ini salah. Maka langsung kita singkirkan nih. Kita langsung pilih yang kedua. Pernyataan 3, penurunan jumlah anak putus sekolah tahun 2017 sampai 2018 hanya terjadi di jenjang SMP. Penurunan jumlah anak putus sekolah tahun 2017 dan 2018 kita cermati untuk tahun itu ya ini. Nah, untuk yang jenjang SD dulu. Jenjang SD dia mengalami kenaikan nih, kelihatan. Berarti ini naik. Oke. Kemudian untuk jenjang yang SMP itu warna biru. Nih. Ini dia mengalami penurunan. Oke, SMP penurunan. Ini naik yang SD tadi, kemudian yang SMP turun. Kemudian yang SMK ini turun juga. Kemudian SMA ini juga turun. Nah, berarti pernyataannya kan tidak tepat. Di sini yang terjadi penurunan itu justru 3 jenjang SMP, SMK, dan SMA. Justru yang tidak terjadi penurunan itu malah hanya 1 SD. Di pernyataan 3 salah, yang benar 4. Nah, untuk memastikan bisa lihat juga di sini. Dicek jumlah anak putus sekolah terbanyak dari tahun 2019 sampai 2021 terjadi di jenjang SD. 2019 sampai 2021. Nah, ini harus ngitung. Maka sebenarnya kalau misalnya kita yakin atau kita teliti dalam menghitung 1 dan 3 itu kita bisa menggunakan strategi ini sehingga kita tidak perlu mengecek yang 2 dan 4. Nah, kita pilih jawabannya yang D.
Nomor 38, tabel berikut merupakan nilai sumatif matematika kelas 8. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Untuk yang pertama, kita cek dulu untuk nilai median. Ingat, median merupakan nilai tengah dari sebuah data ketika data tersebut sudah diurutkan. Nah, di sini kita cek untuk tengah-tengahnya tuh ada di mana. Untuk jumlah dari keseluruhan data atau jumlah frekuensinya, kita cari dulu. Kita perlu data itu. Oke, 6 tambah 5 ini 11. Kemudian 11 tambah 9 itu 20. 20 tambah 8, 20 tambah 8, 28. 28 tambah 8 itu 36. 36. Kemudian 36 tambah 4, 40. Dengan demikian, nilai median ada di antara data ke 20 dan 21. Karena ketika sebuah data itu memiliki total frekuensi yang genap, maka pasti di antara dua data. Karena ketika dibagi dua itu kan seimbang kanan kiri ya. Sebelum median ada 20, setelah median juga ada 20, maka data nilai mediannya pasti di antara 20 dan 21 itu. Nah, kita lihat untuk data ke 21 ini ada di mana? Oke, data ke 1 sampai 6 itu ada di sini, di 6. Kemudian dari 7 sampai 11 ini ada di 60. Nah, berarti kan 20 ada di sini ternyata. Ada di 70. Data ke 20 ini ada di 70. Kemudian untuk yang 21 ini ada di setelahnya, 80. Nah, untuk menentukan mediannya, maka kita harus menjumlahkan 70 dengan 80, kemudian dibagi 2. Jadi tengah-tengahnya antara 70 dan 80, alias 75. Maka untuk pernyataan yang pertama ini benar. Kita cek pernyataan yang ketiga. Peserta didik yang mendapatkan nilai di atas rata-rata kelas berjumlah 20 orang. Pernyataan yang keempat ini juga harus nyari rata-ratanya. Maka tidak ada pilihan lain, maka kita harus menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-rata itu bisa dihitung dengan menjumlahkan keseluruhan nilai dari suatu data dibagi dengan banyaknya data. Jadi kita kalikan dulu antara nilai dan frekuensinya. Nah, 50 kali 6 itu 300. Taruh sini ya. Ini nilai kali frekuensi. X kali frekuensi. Nah, 300. Kemudian yang 60 kali 5 ini juga 300. 70 kali 9 itu 630. Kemudian 80 kali 8 itu 640. 90 kali 8 720. Kemudian 100 kali 4 itu 400. Tinggal kita jumlahkan 0. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2, 9. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 7, 25. 25 tambah 4, itu 29. Nah, untuk hasil penjumlahannya ini. Maka untuk memperoleh rata-ratanya itu biasanya disimbolkan dengan X bar. Itu berarti tinggal kita bagi 2990 dengan banyaknya datanya tadi ada 40. Nah, coba kita hitung. 2990 dibagi 40. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, sehingga tinggal 299 dengan 4. 29 kalau dibagi 4 dapat 7. 7 kali 4 28. Dikurangi masih sisa 1 jadi 19. 19 dibagi 4 itu 4. 4 kali 4 16 masih sisa 3. 3 kalau dibagi 4 nggak bisa, jadi kita kasih koma, kita kasih 0. 30 bagi 4 itu 7. 28 2 20 bagi 4 5. 74,75 ya, 74,75. Nah, ini untuk rata-ratanya. Dengan demikian, untuk peserta didik yang mendapat nilai di atas rata-rata, berarti yang di atas rata-rata itu kan berarti yang dapat nilai
lebih dari 74,75 alias yang dapat 8, 90, dan 100. Kita jumlahkan orang-orangnya ini ada berapa? 8 tambah 8 tambah 4. Ini kalau dijumlahkan 20. Maka pernyataan yang ketiga ini benar. Jawabannya berarti 1 dan 3A. 39. Diketahui suatu keluarga mempunyai 5 anak. Anak termuda berumur setengah dari anak tertua. Anak nomor 2 berumur kurang 3 tahun dari anak tertua. Anak nomor 3 berumur 4 tahun dari lebih 4 tahun dari anak termuda. Dan anak nomor 4 berumur lebih 2 tahun dari anak termuda. Diketahui rata-rata umur mereka adalah 16 tahun. Umur anak nomor 3 adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memisalkan salah satu umur dari anak ini ke sebuah variabel. Jadi, berdasarkan kalimat yang pertama, anak termuda berumur setengah dari anak tertua. Jadi, yang menjadi patokan di sini adalah umur dari anak tertua. Maka, kita harus memisalkan umur anak tertua ini dengan sebuah variabel, misalnya X. Umur anak tertua. Itu kita misalkan X. Sehingga untuk yang anak kedua, anak ketiga, 4, 5 ini bisa kita tulis bentuk aljabarnya. Anak tertua tadi X, kemudian untuk anak termuda itu setengah dari anak tertua, berarti ini setengahnya, setengah X. Anak nomor 2 berumur kurang 3 tahun dari anak tertua. Kalau misal anak tertua X, berarti kalau kurang dari 3 tahun, berarti X kurangi 3. Anak nomor 3 berumur lebih 4 tahun dari anak termuda. Lebih 4 tahun, anak termuda tadi setengah X, kalau lebih dari 4 tahun berarti setengah X tambah 4. Nah, anak nomor 4 berumur lebih dari 2 tahun dari anak termuda, berarti lebih 2 tahun, setengah X tambah 2. Nah, karena di sini rata-rata umurnya itu 16, maka kita bentuk sebuah persamaan berdasarkan informasi ini. Untuk menentukan rata-rata, ini kan perlu kita jumlahkan semua umur anaknya ini. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi 5. Nah, ini hasilnya nanti akan sama dengan 16 tahun, karena rata-rata. Jadi, pertama kita jumlahkan dulu suku-suku sejenis. Jadi, di sini ada X tambah X kan 2X. Kemudian, setengah X kalau digabung dengan setengah X jadi 1X. Ini berarti 3X, sudah 3X, tambah setengah X. Jadi 3 setengah X. 3 setengah X. Negatif 3 ditambah 4 itu 1. 1 tambah 2, 3. Jadi ini tambah 3. Ini masih harus dibagi 5 dan disama dengan K16. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini masing-masing ruas. Ini bisa dikalikan 5. Biar tidak ada per-pernya di situ. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi yang ruas kiri itu tinggal 3 setengah X tambah 3 sama dengan 80. Kemudian 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi yang di ruas kiri jadi 3 setengah X. Nah, 3 setengah X ini biar nanti kita menyelesaikannya lebih mudah, kita ubah ke pecahan biasa. 3 setengah itu kalau dijadikan pecahan biasa jadi 7/2. 7/2X. Kemudian yang sebelah kanan jadi 80 dikurangi 3. 7/2X sama dengan 77. Nah, biar tidak ada perperannya, ini masing-masing ruas bisa kita kalikan 2. Ini juga harus dikali 2. Ini kalau disederhanakan. Nah, jadi 7X. 7X sama dengan 154. Maka nilai X dapat kita tentukan di sini sama dengan 22. Inilah umur anak yang tertua. Yang ditanyakan adalah umur anak nomor 3. Nah, anak nomor 3 tadi setengah X tambah 4. Karena nilai X-nya itu 22, kalau dikalikan setengah kan 11. Kalau ditambah 4, 11 tambah 4, itu kita dapatkan hasilnya 15. Jadi ini sama dengan 15. Maka jawabannya itu kita lihat di sini adalah B. Jawabannya berarti yang B. Terakhir nomor 40, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah dadu dengan sisi bernomor 1 sampai 8, kemudian
Yang dadu kedua itu nomornya ada 6. Dua buah dadu tersebut dilambungkan bersama-sama satu kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 12. Nah, untuk yang dadu pertama, ruang sampelnya ada 8. Dadu kedua itu ada 6. Maka untuk total ruang sampel nanti ketika ini digabungkan jadi 8 kali 6. 8 kali 6 itu 48. Nah, keseluruhannya ada 48 kemungkinan. Kita mencari yang lebih dari 12. Ini akan lebih mudah kalau kita buat tabelnya ya. Jadi misalnya ini dadu 1 itu justru ada 8. Jadi ini kita tambahkan di bawahnya. Kemudian dadu 2 ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohon maaf untuk tabelnya tidak begitu bagus ya. Tapi semoga masih bisa dilihat dengan baik. Untuk dadu 1 ini kan ruang sampelnya 1 sampai 8. Jadi kita tuliskan di sini 1 sampai 8. Dadu yang kedua itu ruang sampelnya ada 6. 3, 4, ini belum bagus. 3, 4, 5, 6. Nah, kita cari yang lebih dari 12. Kita hitung ya dari 7,6, dari 7,6. Kemudian berarti ini juga lebih dari 12. Kemudian 8,5 di sini hasilnya 13. Nah, ini cuma ada 3. Nah, ini paling mentok itu 14 berarti. Maka karena cuma ada 3 yang memenuhi, sehingga untuk peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 12 itu berarti 3 per keseluruhannya itu ada 48. 3 per 48. Jawabannya C. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk membahas soal PPAD atau persiapan dan pemantapan ASPD untuk Kota Yogyakarta tahap 1. Nah, insya Allah untuk selanjutnya, untuk video-video selanjutnya kita akan membahas untuk yang tahap 2. Atau teman-teman ada request untuk membahas soal-soal tryout ASPD untuk kabupaten lain, itu juga silahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk video ini kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga apa yang kita bahas pada video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk lebih siap lagi dalam menyongsong ASPD 2025. Dari saya cukup sekian, terima kasih.